Wasallam yang akan kita nanti syafaatnya di yaumul akhir. Monggo kita baca sholat bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada pagi hari ini mengawali acara Bapak Ibu, kegiatan pada pagi hari ini yaitu kegiatan parenting membangun aset manusia, program yang berdampak pada murid. Ya, ini disiplin bina diri anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri Kandat. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Kitab Ummul Fatihah. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk memasuki acara yang pertama, ya ini adalah langsung nanti disampaikan oleh narasumbernya Pak Wahyu. Untuk Pak Wahyu kami persilakan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang telah diwakilkan dan beserta jajarannya. Yang saya hormati pula Bapak Ibu wali murid, pejuang anak berkebutuhan khusus, dan tak lupa yang saya sayangi, adik-adik yang saya banggakan dari anak berkebutuhan khusus, khususnya di SLB Kandat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Bapak Ibu kita kumpul akan belajar bersama bagaimana untuk menumbuhkan kepercayaan diri, kemandirian adik-adik kita, anak berkebutuhan khusus, demi mencapai masa depan dirinya sendiri. Semoga saja pertemuan ini mendatangkan berkah manfaat tentunya, dan khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga saja kita besok mendapatkan syafaatnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, perkenankanlah saya di sini sebetulnya agak ragu untuk mendatangkan Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena saya kemarin itu secara tidak langsung terpanggil untuk mengikuti diklat CGP. Kebetulan berlangsungnya itu kalau nggak salah bulan September Oktober itu saya mengikuti diklat tentang program Pak Menteri, bahwasanya guru penggerak gitu. Cuma ini masih di diklat. Nah kebetulan ini di titik terakhir itu ingin membuat program yang mungkin bermakna untuk lembaga SLBN Kandat. Kebetulan saya termasuk warga sini dan kebetulan guru dari anak-anak berkebutuhan khusus. Saya mengambil tema membangun aset manusia, program yang berdampak pada murid, yaitu disiplin bina diri atau bisa disingkat DBD di SLBN Kandat. Untuk bina diri Bapak Ibu, bahwasanya kita semua dari pendidik sudah tahu betul untuk program ini sangat cocok dan biasa dilakukan pada anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan intelektual, sosial, komunikasi. Itu biasa kita sebut anak tunagrahita. Tapi Bapak Ibu, kalau di program yang nanti yang saya sampaikan di sini, insya Allah rencananya ini untuk semua, jadi inklusif.
baik itu yang memiliki hambatan pendengaran, hambatan fisik, hambatan emosi sosial dan intelektual, itu kita jadikan satu. Yang kita ambil itu bukan penerapan bina dirinya, tapi cara memaknainya. Kita masuk pelan-pelan saja, gitu. Untuk mengawali, coba saya ingin mempraktekkan. Kemarin itu saya mengikuti seperti ini, Bapak Ibu. Sebelum kegiatan, kita sepatutnya untuk menghadirkan diri kita itu secara penuh dalam mengikuti kegiatan. Jadi coba saya praktekkan di sini, ya. Siapa tahu membuat perubahan yang lebih baik. Saya minta untuk semuanya, adik-adik sekalian dan Bapak Ibu, untuk memejamkan mata. Memejamkan mata, mulai. Kita pejamkan mata sejenak. Coba sekarang kita simak dan resapi bersama, Bapak Ibu. Bagaimana, apakah Bapak Ibu sudah ikhlas menerima hambatan-hambatan pada anak-anak Bapak Ibu itu untuk berkembang demi kemandirian anak Bapak Ibu. Di sini kita semua seandainya, Bapak Ibu, mewakili menjadi anak-anak berkebutuhan khusus, dan apa yang kita lakukan jika itu terjadi pada diri kita. Maksudnya kita dibuat seperti anak berkebutuhan khusus dengan hambatan-hambatan seperti itu. Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Terus bagaimana cara untuk berkarya dan berkembang untuk diri kita di saat kita memiliki hambatan yang mungkin itu sangat sulit untuk berkarya, tentunya demi diri kita sendiri. Tapi selepas dari itu, Bapak Ibu, kita tetap sebagai manusia pilihan untuk tetap berjuang di jalur yang sama, tentunya sama seperti mereka pada umumnya. Tapi dengan hambatan tersebut, apakah kita mampu? Seperti itu. Coba kita yakinkan bersama, Bapak Ibu, dengan hambatan-hambatan tersebut, kita coba mengepalkan tangan dan mengatakan kita bisa. Yakinkan pada diri kita bahwa kita bisa. Amin. Boleh membuka mata, Bapak Ibu. Itu mungkin tidak merubah perjuangan para anak-anak didik kita, Bapak Ibu, tapi minimal kita tahu bahwa anak-anak itu memerlukan kita ternyata. Makanya program Bina Diri kemarin saya ambil itu juga terinspirasi pada anak-anak berkebutuhan khusus. Bukan serta-merta saya ambil karena ini ada sumbernya. Padahal secara sumber Bina Diri ini itu saya dapat dari tahun 2007 kalau nggak salah. Saya ikut perkuliahan itu program Bina Diri sudah ada. Tapi kenapa kok selama ini ada program tapi anak-anak itu kadang selepas sekolah tidak malah menjadi lebih baik, tambah merepotkan keluarga. Itu apa masalahnya? Maka dari itu coba kita akan mendalami bersama, gitu.
Untuk pengertian anak berkebutuhan khusus menurut sumber ya, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Anak-anak ini dalam perkembangannya mengalami hambatan sehingga tidak sama dengan perkembangan anak sebayanya. Hal ini penyebabnya anak berkebutuhan khusus membutuhkan suatu pembangunan yang khusus, penanganan yang khusus, pelayanan yang khusus tentunya Bapak Ibu. Anak yang mempunyai keterbatasan fisik belum tentu mempunyai keterbatasan intelektual. Ini anak tunadaksa, emosional dan emosi dan sosial. Itu juga berlaku untuk anak dengan hambatan pendengaran sekaligus penglihatan. Nah ini pengertian bina diri. Ini menurut sumber. Bina diri berarti membangun proses penyempurnaan agar lebih baik. Nah tujuannya ini Bapak Ibu. Maka bina diri adalah usaha membangun diri individu baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial melalui pendidikan di keluarga. Nah ini menurut sumber bukan menurut saya. Pertama yang diacungkan ternyata keluarga Bapak Ibu. Di sekolah dan nantinya insya Allah dapat bermasyarakat sesuai harapan kita semua sehingga terwujudnya kemandirian. Nah, kemandirian ini kenapa diletakkan di depan Bapak Ibu? Ini kalau menurut saya pribadi memang anak-anak itu yang kita bangun yaitu mentalnya Bapak Ibu, mental, kemandirian, kepercayaan diri pada anak-anak supaya apa? Dapat mengembangkan di kehidupan sehari-hari, minimal di lingkungan keluarga dan sekolah. Kenapa? Karena mereka seringnya di situ lingkungan. Waktu di lingkungan masyarakat itu belum tentu diakui oleh masyarakat. Tapi seandainya dengan kepercayaan diri dan kemandirian anak yang sudah kita dapat dan itu menjadi tanggung jawab penuh untuk menyadarkan apa yang disadari anak, insya Allah lebih pede Bapak, lebih percaya diri. Jadi jangan malu minder kita memiliki amanah seperti mereka. Mari kita bangun mulai saat ini lingkungan-lingkungan yang positif. Entah di lingkungan luar menilai apa, minimal anak itu kita buat mandiri mental yang kuat gitu. Saya bacakan lagi. Bila ditinjau lebih jauh, istilah bina diri lebih luas dari istilah mengurus diri, menolong diri, merawat diri. Karena kemampuan bina diri akan mengantarkan anak berkebutuhan khusus dapat menyesuaikan diri dan mencapai kemandirian. Lagi-lagi kemandirian. Ini menurut sumber. Nanti kita akan coba secara pengalaman yang telah ada. Di dalam keterampilan bina diri, Bapak Ibu, itu ada 5 bagian, 5 macam keterampilan, yaitu 1. Merawat diri, mengurus diri, menolong diri, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Tadi belum sebutkan untuk hambatan adik-adiknya atau bisa disebut anak autis. Ini juga termasuk. Untuk keterampilan yang diperlukan merawat diri itu seperti mandi, menggosok gigi, membersihkan, cuci tangan, merawat rambut, kemudian keselamatan diri seperti melindungi diri dari bahaya. Jika anak-anak Bapak Ibu di lingkungan keluarga itu belum bisa menjaga diri atau bisa merawat diri, itu perlu dilakukan pelatihan Bapak Ibu. Jadi di sekolah tetap kita lakukan, tapi nanti kita akan tunjukkan bahwa di sekolah kita sudah melaksanakan. Cuma saya ingin dukungan dari Bapak Ibu sekalian di keluarga, setidaknya itu minimal ada perubahan ke arah kemandirian. Jangan
semuanya itu kita tolong atau kita bantu secara penuh. Nanti ada materi berikutnya. Untuk yang kedua, keterampilan mengurus diri. Ini termasuk seperti makan, minum, berdandan, berpakaian, mencuci piring, menyetrika, memakai sepatu, dan kegiatan lainnya. Ini sudah mulai fase mencukupi aktivitas-aktivitas kebutuhan pribadi. Jadi anak-anak mulai menyesuaikan alat-alat yang ada di lingkungan sekitar. Jadi bisa memanfaatkan alat-alat tersebut untuk mencukupi dirinya sendiri seperti itu. Yang ketiga, keterampilan menolong diri. Itu hampir sama Bapak Ibu. Mencuci pakaian, mencuci sepatu, kegiatan rumah seperti menyapu, kegiatan lainnya. Jadi anak sudah memanfaatkan alat di sekitarnya untuk memenuhi kenyamanan lingkungan agar tercipta bersih, sehat, dan aman. Jadi anak-anak bisa menuangkan ekspresinya agar terwujud lingkungan yang sehat. Itu juga kita perlu pendampingan. Lanjut ke berkomunikasi. Ini meliputi menjawab sesuatu hal seperti menjawab nama jika ditanya nama, alamat rumah, identitas lain seperti keluarga. Itu juga penting. Kita sudah di sekolah sudah menerapkan Bapak Ibu. Seperti Pak Zainal Panani juga sering menanyakan nama, sekolahnya di mana, dan mungkin alamat rumah. Makanya kita perlu pembiasaan. Jika anak sudah mampu menyebutkan, itu biasanya tumbuh kepercayaan diri. Terus keterampilan bersosialisasi. Bersosialisasi itu yaitu interaksi kepada lingkungan sekitar, baik di temannya sendiri, orang tua, gurunya, ataupun orang lain. Jadi diusahakan anak itu bisa mengekspresikan keinginannya itu muncul, entah ingin menyampaikan ke orang tua, Pak ini ingin main ke taman, Pak lapar, ambilkan. Lah itu termasuk bersosialisasi, interaksi. Itu meliputi seperti kemampuan berempati, bersimpati, menjaga perasaan orang lain, menaati norma sosial, mampu bergaul, menghormati orang lain, menghargai orang lain, dan keterampilan sosial lainnya. Jadi kita ajarkan cara sopan santunnya dan lain sebagainya. Kita akan masuk ke berikutnya, yaitu tentang bagaimana cara pelaksanaan disiplin bina diri ini, Bapak Ibu. Karena yang tadi masih sumber. Nah, di sini untuk anak-anak sekalian ini, untuk anak-anak ini, coba sebelum saya jelaskan, ini khusus anak-anak. Untuk gambar yang anak-anak sekalian perhatikan, Pak Wahyu, lihat gambar yang di pojok kiri. Nah, itu gambar apa? Ayo, siapa tahu? Bukan yang bawah, yang atas. Cuci tangan. Sudah diajarkan belum sama Bapak Ibu? Sudah, oke. Sudah. Terus sebelah kanannya, ini tengah ini. Nah, gini ada pakai apa itu? Ya, sikat gigi.
Sudah diajarkan belum sama Bapak Ibu? Bapak Ibu, di rumah masih iso? Yang belum siapa ngacung? Yang belum loh, yang belum. Gak apa-apa. Yang penting diajari ya, boleh. Oke. Terus ada lagi sebelah kanannya. Itu gambar apa anak-anak? Ini gambar apa? Makan, ya. Makan. Makan sendiri atau masih disuapin? Ayo. Makan sendiri. Kalau bisa malah siapa yang bisa ambil sendiri? Ambil sendiri. Nah, kalau ngambil berarti secukupnya ya. Terus yang tadi gambar apa tadi hijau-hijau itu? Mandi bisa ya sendiri. Terus ini akan kaitannya ada keterampilan sosial tadi dan komunikasi. Ada senyum, salam, sapa, senyum, sopan dan santun. Ini 5S ini. Siapa yang berangkat sekolah belum membiasakan salaman pada orang tua? Yang orang tua loh, bukan guru ini. Kayaknya belum semua ya. Semua perhatikan Bapak Ibu, perhatikan anak-anak. Semua kalau berangkat sekolah itu harus salaman sama orang tua. Jangan hanya gurunya saja ya toh. Kalau gurunya mungkin dikhawatirkan takut nanti. Harus salaman sama orang tua. Sayangilah kedua orang tua kalian. Oh berarti gurunya dan kawan-kawan. Seperti itu ya, paham? Sapa. Lah ketemu ning dalan ya nyoba kancane, utawa arep pulang mesti nyoba mesti pulang dulu ini apa? Senyum, jangan meninggalkan senyum. Sedekah paling murah dan mudah itu senyum. Berbanyaklah senyum, insya Allah rezekinya nggak akan hilang, menambah insya Allah ya. Sopan dan santun kita jadi satu. Mungkin sopan dalam berkata, santun dalam bertindak. Kok adik-adik sekalian, mungkin bapak ibu guru saya sendiri masih juga belum menguasai dengan sopan santun. Tapi kita akan berlatih bersama bapak ibu. Ini gambar apa? Ayo siapa bisa bercerita? Ada tempat sampah, ada apa lagi? Tong sampah, ada sapu. Itu gambar kegiatan gotong royong. Pernah toh dijabati bersih-bersih rumput? Pernah. Lama nggak bersih ya. Besok menjelang Lebaran. Lah, ini ada kegiatan lagi anak-anak. Ayo, yang sebelah sana tadi. Ayo apa? Memasak. Siapa yang memasak? Berarti membantu ibu masak mie iso bisa. Ini sudah masuk cara memanfaatkan alat yang ada di sekitar. Karena memasak itu sudah memunculkan yang namanya bahaya. Karena ada apa? Apinya. Jadi anak harus diperkenalkan bagaimana cara menyalakan kompor yang baik. Oke. Minta ajar pada ayah atau ibu ya, nyalakan kompor sendiri. Bagaimana yang aman dan tidak membahayakan. Itu
harus rutin. Itu lupa sedikit kita mengulang dari nol. Terus ada yang ini kedua, ini sifat berempati ini. Ini ada bambang ini loh, kakek. Nah, ini apa membantu menyeberangkan jalan? Bisa. Tapi nyebrang harus lihat kanan dan kiri ya. Jangan sampai ada kendaraan lewat, kok malah bahaya sih, waduh bahaya. Ya. Terus ini ada gerobak maling untuk kali. Nah, kita sebagai anak bangsa gimana? Menolong. Terus ada lagi nih, jika di rumah, nah ini kan musim lebaran, berarti persiapan bersih apa? Ya, terus bersih apa? Rumahnya dewe, siap bantu orang tuanya. Semangat. Tenang orang tak tekoknya loh, kok paling kok main HP, nggak boleh ya. Nah, terus bersih rumah, membantu orang tua. Lanjut ya. Ya, ini Bapak Ibu, kita masuk ke penanganan yang perlu diperhatikan dalam melatih program bina diri, atau bisa kita sebut kehidupan sehari-hari disiplin bina diri. Kita harus bedakan Bapak Ibu, ini pelatihan atau paksaan. Seperti yang saya lakukan, dan saya sangat suka dengan karakter-karakter anak-anak yang berbeda-beda, dengan kebutuhan yang berbeda-beda pula. Tapi di saat kita menyamakan, itu anak malah cenderung merasa tidak diperhatikan. Jadi anak-anak itu harus kita bedakan kebutuhan secara individual. Ada yang, kalau di kelas saya itu ada yang suka menebali top, ada yang suka hafalan, ada yang suka menyalin, seperti Mas Pendi, Mas Dani ini sudah sering dilatih, kayaknya pokoknya ini selesai minta lagi, selesai. Tapi kan cara memaknainya berbeda Bapak Ibu. Besok kalau lulus apakah mendapatkan seperti itu? Gitu. Jadi yang perlu dipertimbangkan saat ini yaitu kemandirian. Coba kita beralih melatih kemandirian anak supaya besok ketika lulus dari sini, itu yang ditanyakan di masyarakat bukan anak bisa apa, bukan itu Bapak Ibu. Saya yakin bisa menulis, membaca tidak mungkin, karena kita akan dibandingkan dengan anak-anak di sekitar kita, pasti ngoyo, pasti itu. Saya melihat dan saya merasakan sendiri, karena saya juga memiliki anak kandang itu semuanya anak berkebutuhan khusus Bapak Ibu. Tiga-tiganya lulusan SLB. Mereka sangat percaya diri dengan mental yang kuat, tanpa tahu orang lain itu bahwa mereka itu tidak bisa membaca. Tapi waktu komunikasi, interaksi tidak beda jauh sama orang-orang normal. Jadi manfaatkanlah lingkungan sekitar di keluarga Bapak Ibu. Kalau saudaranya bisa berkumpul dengan ponaan-ponaan, bermain bersama, itu manfaatkan, nggak apa-apa. Nanti insya Allah akan membangun mental yang orang lain tidak tahu bahwa anak tersebut anak berkebutuhan khusus. Saya sebenarnya mengalami betul bagaimana menjaga kepercayaan diri mereka. Banyak sering gampang putus asa anak-anak seperti itu. Tapi kalau kita mendampingi secara penuh, insya Allah tidak. Dan
Yang negatif yaitu paksaan. Ya, paksaan waktu ketika anak tidak semangat kita kasih pelatihan. Jadi anak cenderung menolak. Kita harus bisa membedakan itu. Terus bedakan motivasi dengan hukuman. Motivasi itu saya yang tahu dan mengalami itu ini Pak Ansor untuk Pak janji. Kalau sudah punya janji, siap-siap digas sama Mbak Rara. Maksudnya digas itu ya dituntut malah. Jadi motivasi yang bagus Bapak Ibu. Ketika anak itu sudah berhasil melakukan apapun, contoh seperti ini, seperti Mas Dizan ini, guys, jalan tanpa jatuh. Waktu sudah ketemu di depan Bapak Ibu, kasih semangat. Ya gitu loh, jalan sendiri. Apa tos gitu, tos. Besok jalan lagi di kelas sendiri ya, jam tanpa jatuh. Itu sering dilakukan motivasi seperti itu, bagus Bapak Ibu. Terus kalau di rumah mau nyapu, kalau belum nyapu ya diperkenalkan ini sapu. Minimal kasih contoh, kita arahkan, bisa nanti kasih ribet mungkin yuk jalan sing disukai gimana. Di saat itu ngasihnya jangan berlama-lama, nanti akan menjadi janji palsu. Terus hukuman ini mungkin perilaku sikap anak mungkin yang tidak sesuai, terus kita tidak boleh dan lain sebagainya. Tapi itu bagus Bapak Ibu. Cuma kalau hukuman sanksi fisik, nah ini wujudnya fisik itu yang tidak diperbolehkan. Kalau anak naik kursi terus kita pakai ini jeblek terus apa mega kereta nyubit, nah itu anak pasti trauma. Itu nggak diperbolehkan. Kalau saya ikuti pelatihan mungkin konsekuensi boleh, konsekuensi itu bagi anak-anak tertentu, konsekuensi boleh di saat itu. Konsekuensi itu yaitu pengalian perilaku yang salah dan anak itu harus melakukan hukuman, konsekuensi yang diterima. Mungkin kalau di kelas saya dulu itu ada istilahnya istighfar 5 kali. Jadi ada dulu Sugeng kalau nggak salah. Itu bicaranya kotor selalu itu. Soalnya pergaulannya yang mungkin terlalu bebas di lingkungan keluarganya, jadi kata-katanya banyak yang muncul. Itu saya suruh istighfar 5 kali ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu sore gitu. Terus bedakan bantuan dan pertolongan. Nah, ini di sini sudah masuk ke tahap anak-anak mencoba melatih disiplin bela diri. Yaitu pertama, saya tahu betul Mbak Rara kalau sudah jegot atau malas masuk sekolah, masuk kelas saya nggak mau ya, gitu. Tapi harus semangat dan menghilangkan rasa malas ya. Kita ketemu di kelas kan ketemu teman ke teman. Bantuannya bagaimana? Bantuannya itu tidak harus kita bawa si adik ini langsung menuju ke kelas, tidak, bukan seperti itu Bapak Ibu. Iya, dibujuk, tapi harus memunculkan nyaman dulu. Berangkat dari sekolah, tujuannya itu sekolah, ketemu kawan-kawan, gurunya, dan menimba ilmu pengalaman baik, gitu. Itu bantuannya seperti memakai sepatu saja, gitu, simpel aja. Kalau anak itu belum bisa memakai sepatu, Bapak Ibu, perkenalkanlah minimal di sepatu, kaos kaki. Kalau sudah bisa memakai tapi dalam posisi salah, itu baru kita bantuan sedikit. Ini sepatu sebelah kanan, kaos kaki sebelah kanan, biar nggak kebalik.
dipakai sebisanya dulu. Jangan langsung dipakaikan. Kalau dipakaikan itu sampai jadi sudah masuk pertolongan. Ditolong secara penuh jadi anak malah malas. Menjagakan yang sering ganggu. Itu yang kemarin saya sayangkan tuh Mas Faris. Itu saya sangat sayangkan karena itu masuk dari sini kelas 1 itu sudah bagus sebetulnya, karena mungkin banyak tantangan dan kendala yang dihadapi orang tua, jadi Mas Faris jadi seperti itu. Saya sampai gimana ya, sampai namanya adik anak seperti itu bilang seperti ini loh, nyaur utang, terus gimana nyaur utang bilang itu kan kita harus menahan, sabar dulu, bagaimana anak itu tidak tahu masalah keluarga, padahal yang dihadapi dengan semua Bapak Ibu hebat di sini sangat luar biasa, menutupi masalah pribadi Bapak Ibu demi kebutuhan anak-anak. Saya sangat tahu itu, karena saya juga mengalami berkeluarga itu seperti apa, tapi saya belum memiliki amanah seperti itu, hanya berbeda di situ. Tapi saya sangat tahu kebutuhan keluarga, memang kalau di keluarga itu sangat berat, jadi tolong ini untuk anak sendiri juga diperhatikan biar tidak terlibat urusan orang tua. Terus penghargaan yang positif dan yang negatif. Nah, penghargaan yang positif itu tentunya tidak harus bermodalkan uang, Bapak Ibu. Anak pengen bisa nyapu, bisa nulis menebali, pansor sudah semua kalau di rumah menebali saja. Padahal itu sangat bagus. Cuma saya malah menekankan yang ini besok Pak Ansori, yang program bina dirinya, karena Mbak Rara kan sebagai anak perempuan di keluarga minimal mengerti kebutuhan rumah tangga. Tujuannya nanti besok ke arahnya ke situ. Kalau akademik nanti kita poles di kegiatan di kelas bersama guru. Guru punya tupoksi, jadi nanti untuk saya harapkan dari orang tua tupoksinya terus memantau, membimbing, melatih kemandirian tanpa mengecualikan yang akademik. Nanti untuk akademik tetap kita dampingi Bapak Ibu sampai lulus seperti itu. Untuk penghargaan yang positif, jangan kalau saya sendiri sangat sederhana seperti Mas Pendi, Mas Dani ini hanya tos terus disanjung bagus baik sudah luluh Bapak Ibu. Rara itu bagaimana menumbuhkan luluh? Kita harus membangun komunikasi Bapak Ibu. Ternyata kita harus jadi, dengan terpaksa kita harus menjadi mereka. Kita menempatkan peran kita itu sebagai teman mereka. Ternyata seperti itu yang saya peroleh. Kenapa kok orang lain ngeribet tapi malas? Tapi ketika kita ngeribet, anak tersebut antusias. Nah itu ternyata terjalin komunikasi. Entah itu komunikasi, kalau komunikasi orang awam itu kalau kita mengasih materi dengan paham, tapi bukan mereka. Mereka yang mereka butuhkan yaitu ingin dimengerti, ternyata di situ poinnya. Mereka itu ternyata ingin dimengerti. Aku ini pengen gini. Kasihlah sebentar waktu itu. Itu salah satu bentuk penghormatan atau ribet untuk mengoneksikan keinginan mereka. Tapi tidak sepenuhnya kita harus mengasih, Maksudnya gini. Kalau sepenuhnya mengasihi itu mengarah ke yang negatif. Jadi anak kita kasih ribet berdasarkan keinginan anak itu malah menimbulkan negatif. Jadi waktu anak sudah rutin melakukan perilaku atau aktivitas positif, terus
Bapak Ibu mengasih, yuk jalan ke tempat wisata ini karena sudah rutin. Itu nanti akan dia melakukan dengan terpaksa dan demi mendapatkan penghargaan itu. Kita hanya mendampingi, mengarahkan. Kalau rutin kita sudah lepas, insya Allah peran Bapak Ibu besok di hari tua akan digantikan para anak-anak, insya Allah seperti itu, Pak. Nah, kita akan masuk ke kegiatan sekolah yang saya rekam, Bapak Ibu. Saya sengaja merekam kegiatan disiplin bina diri di lingkungan SLBN Kanda. Ini bukan semuanya, tapi hanya sebagian saya rekam, yaitu manfaatnya bina diri menurut di lembaga ini, menurut saya, yaitu membantu meningkatkan kemandirian murid, membantu meningkatkan kesadaran diri dan tanggung jawab, meningkatkan keterampilan hidup, membantu merawat diri, membiasakan hidup adaptif. Itu tujuan disiplin bina diri di lingkungan SLBN Kanda. Ini fokus SLBN Kanda nih. Terus ini sifatnya apa? Kalau menurut yang saya dapat dari diklat itu kegiatannya bersifat konkulikuler. Konkulikuler itu kegiatan di luar kegiatan formal. Seperti contoh sekolah punya program. Nah, konkulikuler ini sebagai di luarnya. Ya, kalau sekolah punya visi misi. Nah, kegiatan disiplin bina diri ini ternyata itu di luar kegiatan program yang sudah dituangkan di sekolah. Mengapa saya ambil disiplin bina diri di situ? Setidaknya kegiatan-kegiatan selain kegiatan efektif masuk jam pelajaran itu di luar tersebut kita bisa memasukkan sedikit-sedikit seperti duduk rapi seperti ini, mengikuti kegiatan. Ini sudah masuk bersosial, berinteraksi meskipun tidak secara langsung. Terus dimasukkan ke dalam Bagja. Ini Bagja itu kemarin itu saya ringkas Bapak. Kalau di diklat CGP itu panjang, detail dan mungkin rumit, tapi juga harus diterapkan. Kan tujuannya harus diterapkan itu. Untuk disiplin bina diri itu bagaimana membuat kegiatan disiplin bina diri. Cara membuatnya bagaimana? Ternyata simpel. Terus ambil pelajaran. Dengan disiplin bina diri, membiasakan diri untuk bertanggung jawab dengan diri sendiri. Ya, pelajaran yang di sini ya di sini untuk bertanggung jawab dengan dirinya sendiri dan rutinitas. Jadi spontanitas anak nggak usah dikasih tahu akan muncul. Gali mimpi itu kita berharap supaya anak itu akan jadi apa? Ternyata itu saya tempatkan yaitu pembiasaan perilaku yang positif. Jadi memunculkan itu. Terus jabarkan rencana, yaitu siapa yang terlibat dan di saat apa. Nah, kita mengambil kegiatan rutin di luar jam pelajaran untuk melatih disiplin bina diri. Di luar jam. Atur eksekusi, meletakkan kegiatan disiplin bina diri di jam sebelum dan sesudah pelajaran. Itu kita bisa buat. Nanti sebagai bukti ada. Untuk strategi membangun disiplin bina diri di SLBN Kanda ini, yaitu menumbuhkan kesadaran diri dan tanggung jawab murid anak berkebutuhan khusus dalam memenuhi kebutuhan diri sendiri tanpa menggantungkan orang lain, seperti mencuci tangan, bersepatu, memakai seragam, makan dan lain-lain. Ini saya tulis sesuai apa yang dialami anak-anak Bapak Ibu. Jadi cuci tangan, bersepatu, memakai seragam itu sering dilakukan ketika jam-jam istirahat mau mengikuti program sholat duha. Itu dilakukan anak-anak. Ternyata kita sudah melakukan disiplin bina diri.
Nah, secara rutin berkelanjutan insya Allah akan membentuk karakter anak dan tanggung jawab anak. Terus waktu dilakukan sebelum dan sesudah KBM. Konsultasi, berkolaborasi, yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua. Ini sudah. Monitoring, apakah kegiatan disiplin bina diri sudah berjalan dengan baik? Nah, itu yang menentukan jawaban seharusnya malah yang mengalami, yaitu anak-anak kita, bukan bapak ibu atau gurunya. Jadi kita bisa hanya mengamati, mengobservasi putra putri bapak ibu, sudahkah mampu secara mandiri, sudahkah bertanggung jawab, sudahkah terbiasa spontan tanpa harus disuruh gitu. Maka guru harus melakukan pendampingan ini, hanya mengobservasi. Terus evaluasi dan refleksi, sejauh mana program disiplin bina diri telah berjalan dan apa hambatannya. Saya untuk hambatan kemarin diingatkan sama dosen, kalau nggak salah ikut PPG, kalau anak sudah dengan hambatan, ini saya ceritain. Kalau anak-anak peserta didik sudah dengan hambatan, itu jangan dibuat hambatan dalam menyusun program. Jadi anak ini sudah memiliki hambatan emosional, intelektual, sosial, dan komunikasi. Terus kita letakkan hambatannya di situ. Itu sebetulnya tidak fair. Hambatannya mungkin satu, pendampingan kita kurang. Terus pengawasan kita, terus cara mengingatkan itu lupa, terus menuntun mereka, mengarahkan. Ini tolong minta bantuannya nanti kalau ada jam-jam tertentu kegiatan sekolah diarahkan nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya sampai kemarin kecolongan viola itu setelah sholat duha masuk jam keterampilan memasak di dapur. Saya lupa punya murid di luar, sampai mau pulang, loh ternyata main HP. itu contoh yang nggak baik. Ternyata main sama mbahnya, ya sampai kelupaan. Nah ini sudah terlihat setiap jam sebelum dan sesudah KBM murid diberikan pendampingan khusus untuk rutin mengikuti disiplin bina diri dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Jadi insya Allah dengan niat tulus kita semua Bapak Ibu, karena Bapak Ibu saya yakin menemani dari jam pagi sampai pulang itu pasti punya harapan dan target. Tapi khawatir saya seperti ini, anakku sok sekolah iki tujuannya bengeten ya, niku ingkang itu. Saya itu Bapak Ibu, saya mendapatkan materi menghamba murid menurut Ki Hajar Dwiartono itu ternyata menuntun. Kita itu hanya menuntun, mengarahkan, memfasilitasi anak agar tumbuh kembang. Anak itu mencapai dengan dirinya sendiri, dengan asetnya mereka. Jadi tadi bahasa asetnya mereka itu ada meskipun mereka memiliki hambatan seperti itu. Terus ini solusi yang saya tawarkan, yaitu kenali, temukan, susun rencana, laksanakan dan refleksi. Maksudnya di sini yaitu kenali itu kita harus mengenal ciri khas anak kita sendiri Bapak Ibu. Terus menemukan apa yang mungkin dibangun, dan kita susun rencana biar cocok keinginan anak tersebut. Tapi terkadang kita bingung, seperti anak autis itu, Rendra, Bagas dan lain sebagainya. Meskipun autis Bapak Ibu, saya kasih sedikit tentang autis itu. Autis itu benar tidak fokus, tidak terlibat di interaksi sosial, tapi dia itu
memiliki sesuatu keinginan secara emosi pribadi. Jadi di situ kita seandainya menemukan cocok ya, kita memasukkan kegiatan lebih mudah, cocok dengan lebih mudah. Kayak anak itu sudah cocok kita arahkan kemana saja itu mudah. Tapi kan anak memiliki hambatan di situ, jadi pelan agar tersusun kegiatan yang tidak membebani yang nggak mampu mereka. Terus tujuannya yaitu sampai terbentuk kekuatan aset yang diakui. Nah, ini yang sulit memang. Aset yang diakui maksudnya contoh saja ya yang sudah berhasil Bintang, terus dan kawan-kawan yang sering kita lombakan untuk mewakilkan lembaga itu sudah masuk aset. Kita lombakan di tingkat kabupaten, Kediri dan kota. Itu merupakan aset karena kita melihat anak tersebut sudah bertanggung jawab dan mandiri, dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri. Jadi kita pilih yang terbaik untuk mewakilkan SLBN Kadet. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan bagi anak-anak Bapak Ibu lainnya sesuai dengan asetnya. Maksudnya asetnya itu kemampuannya Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang mereka punya. Jangan membandingkan ini beda lain. Bintang ini secara kalau klasifikasi masuk mungkin ringan seperti itu, bisa saja malah hanya lambat belajar seperti itu. Jadi kita hanya memulai sedikit dia sudah paham. Tapi kalau anak-anak seperti ini dengan hambatan mungkin pendengaran, kita harus ada sentuhan yang variatif seperti itu sampai terwujudnya kepemimpinan murid. Nah, kenapa harus murid itu memimpin dirinya sendiri Bapak Ibu? Karena besok kita tidak bisa mendampingi selamanya. Itu kesimpulan saya Bapak Ibu. Kemarin kenapa? Padahal kalau disimpulkan di diklat itu banyak macam kepemimpinan murid. Itu ada macamnya. Tapi saya untuk anak luar biasa saya apresiasi karena kita tidak bisa mendampingi selamanya. Bisa sampaikan seperti itu. Karena kita biar termotivasi jika besok kalau kita tinggal anak-anak sudah tumbuh menggantikan peran panjenengan. Itu lewat suara, pilihan dan kepemilikan. Ini kalau saya rinci sebetulnya untuk anak umum bisa, anak luar biasa pun bisa kalau kita mendampingi. Suara itu ada menyuarakan ekspresi anak. Tapi kan kita mungkin sebagai orang tua atau gurunya iki mampu ini nggak kan? Ingin ini nggak kan? Terus memilih yang disukai, hobinya apa enggak? Sudah masuk hobi seperti mereka yang sudah tampil dengan happy itu akhirnya cenderung memiliki rasa tanggung jawab, memiliki peran. Jadi insya Allah akan terbentuk seperti itu. Nah, ini dokumentasi yang saya bagikan dan gimana gitu. Saya sebetulnya menyampaikan ini itu tidak pantas Bapak Ibu. Yang pantas itu panjenengan semua karena panjenengan itu terlibat langsung dengan emosi mental anak. Jadi memang perlu kolaborasi. Kalau di sini hanya mendampingi sampai kegiatan selesai kayak mencuci tangan gini ya, ini paling sederhana. Selesai sudah. Ya, di saat itu apakah ada rasa tanggung jawab dan kepemilikan anak? Itu belum tentu, karena anak cenderung ikut kita. Belum kalau mungkin gini, selesai jam pelajaran langsung gak diperintah cuci tangan. Nah itu sudah memiliki. Paling sederhana seperti itu. Jam-jam tertentu sudah rutin. Jadi yang kita tumbuhkan yaitu rutinitas, bukan sekedar dokumentasi seperti ini. Saya juga menyadari betul Bapak Ibu. Setiap kegiatan yang kita adakan
itu memulai, selesai, sudah. Itu harusnya kita refleksi, bro. Kita ambil makna kegiatan tersebut, bagaimana anak itu rutin. Nah itu yang paling berharga di situ. Seperti Mas Rangga juga saya amati, mulai masuk dulu seperti apa, sekarang apa dengan bersama Bu Ririn. Tidak usah disuruh masuk, itu sudah rutinitas masuk itu, sudah masuk disiplin bela diri bagus. Padahal itu kita tidak membentuknya. Mas Rangga lah yang membentuk seperti itu. Hanya kita memfasilitasi, menuntun, melayani sudah. Biarkan mereka yang mengekspresikan. Nanti akan membentuk tanggung jawab yang sudah ada di dalam diri anak. Itu yang penting itu di situ. Kalau hanya moto-moto ini terus saya laporkan ke PP atau fasil saya juga berterima kasih pada fasil saya sudah membimbing banyak. Tapi waktu saya terapkan di lingkungan SLB itu gimana nih? Kalau saya pribadi berat Bapak Ibu, tapi saya usahakan bagaimana ini diklat ini bermanfaat untuk anak-anak. Jadi makanya saya ambil disiplin bela diri. Seandainya yang lain bisa Bapak Ibu, seperti mengembangkan literasi. Literasi itu banyak. Literasi membaca, menulis, berhitung, itu saya bisa. Terus memodifikasi digital itu bisa. Tapi apa kebermanfaatan digital itu untuk mereka apa itu? Kemarin saya lihat itu kayak merasa berdosa ya, kayak meluluskan anak-anak sebelum ini. Terus anak ujuk-ujuk di rumah tanpa kita ternyata hanya ngelamun. Saya tahu itu, murid saya Sumberjo itu namanya Sumberjo di sahabat sing untuk negeri progres. Sekarang ngelamun tok gitu. Saya kasihan. Yang rumahnya itu jalan juga. Cewek-cewek pokoknya. Dia meluluskan tapi ya lupa. Pokoknya lepas dari sini pulang tanpa pengawasan, orang tuanya sudah tua dan mungkin sakit-sakitan, akhirnya hanya duduk termenung di bawah pohon. Pasti itu saya lihat, ya Allah, ternyata setelah lulus seperti ini. Padahal dulu itu pintarnya gini lah, di akademik itu bisa menulis, menyalin dan lain sebagainya. Dan kok ternyata lulus, saya juga baru tahu karena kan saya juga belajar dari pengalaman seperti itu. Eman Bapak Ibu, mungkin jenengan tasik temui saya sampaikan karena dulu saya belum bisa menyampaikan. Ya ini saatnya coba kita merubah, meyakinkan anak-anak jenengan ini spesial dan memiliki aset seperti itu. Menurut mereka versinya mereka, jangan menurut kita. Okay? Nanti menurut kita belum tentu cocok untuk mereka. Saya khawatir seperti itu. Saya sampaikan terima kasih. Setiap ujian Bapak Ibu merupakan anugerah yang datang menemani kehidupan pasti. Lanjutkan perjuangan dan berdoa yang terbaik untuk masa depan yang lebih mulia. Tentunya untuk anak-anak. PKLK istimewa mandiri tanpa diskriminasi, ABK bisa, SLBNK dan jaya. Yes. Nanti akan diambil alih ke moderator, tapi sebelumnya saya ajak ice breaking Bapak Ibu. Ini juga oleh-oleh dari Diklat. Nanti kita akan latihan konsentrasi. Anak-anak juga mengikuti ya. Siap? Ya. Nah, latihannya seperti ini. Jadi, Bapak Ibu anak-anak tahu waktu pagi, siang, sore dan malam. Tahu bisa membedakan? Pagi itu jam berapa Mas Dani? Bangun tidur. Pagi itu jam berapa? Jam 8. Jam 6. Ya. Kalau siang, nah, siang masuk jam apa? Ayo. Jam 11. Duhuran ya. Sore, ayo sore.
Itu apa bedanya kita tidur? Nanti mainnya seperti ini. Kalau saya bilang pagi, itu tunjuk angka 1 gitu ya. Langsung gini, pagi, gitu. Nah, terus siang, bilangan 2 gini, oke? Siang. Kalau sore 3. Nah, kalau malam waktunya tidur, nggak usah diangkat, nggak usah diangkat cukup duduk gini ya, atau pejamkan mata. Paham? Bisa diterima? Konsentrasi mulai pagi. Ini pagi. Iya. Siang. Sore. Ya, terus malam. Nah, ya. Sekali lagi, saya acak. Malam. Tidur. Siang. 2. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Nanti saya kembalikan ke moderator. Saya akan akhiri materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang disampaikan. Pada hakikatnya bina diri mengacu pada suatu kegiatan yang bersifat pribadi namun berkaitan dengan human relationship. Disebut pribadi karena mengandung pengertian bahwa keterampilan yang diajarkan menyangkut kebutuhan individu yang harus dilakukan secara mandiri tanpa dibantu orang lain. Pada materi pada pagi hari ini yaitu tentang mandiri pribadi pada diri anak Bapak Ibu. Karena anak ini dituntut mandiri, kenapa? Tidak selamanya Bapak Ibu mendampingi, tidak selamanya Bapak Ibu mengajarkan pada anak yang terus-menerus anak itu harus menerapkan secara mandiri. Jadi anak-anak ini harus mandiri ya Bapak Ibu. Monggo diterapkan di rumah mandiri pada diri anak. Oke. Ini akan dibuka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Monggo dari Bapak Ibu dulu yang bertanya atau dari kami Bapak Ibu monggo dibuka sesi tanya jawab tentang kegiatan bina diri pada diri anak. Monggo yang mau bertanya Bapak Ibu seputar tentang bina diri anak. Apakah bina diri ini sudah rutin dilakukan di rumah? Seperti itu Bapak Ibu. Di antara pertanyaannya. Nah ini sekarang coba saya buka pertanyaan pada Bapak Ibu. Kendala-kendala yang dihadapi di rumah ketika melaksanakan kegiatan. Semua Pak terkait dengan kendalanya suruh belajar hijaz tapi nggak jalan. Diulangi, bisa diulangi Pak. Perjalanannya pertanyaan. Kalau suruh belajar hijaz tapi tidak belajar. Ya. Selain Pak Indro, monggo dua lagi. Monggo Pak, ada toh. Aku enggak. Kiat-kiatnya untuk anak belajar cepat refleks. Misalkan mandi, itu apa gitu biar cepat. Bisa mandi. Pakai cara. Satu lagi monggo. Vanessa. Monggo, Bapak di sana monggo.
Seputar anak, nggak apa-apa Bapak Ibu nggih anak di rumah itu bagaimana? Bisa ditanyakan ngobrol. Ini Bu, saya mau tanya ya. Anak saya ini soalnya kalau disuruh sekolah ini tergantung sama temennya. Jadi kalau si Novan nggak sekolah, dia nggak mau sekolah. Itu susah. Kalau Novan nggak sekolah, dia sekolah. Di sekolah tuh bakal ngamuk, nggak mau masuk. Jadi solusinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Untuk pertanyaan pertama ini langsung nanti ya dijawab ya. Ketika orang tua menyuruh belajar iya tapi nggak jalan, ini bagaimana menurut solusinya Bapak Ibu? Jadi, untuk pertanyaannya Pak Hendro, saya ringkas dengan pertanyaannya ibunya Pak Nia, ini hampir sama. Apa? Vanessa, tentang bagaimana kalau disuruh belajar ternyata tetap saja tidak mau. Terus kiat-kiatnya cepat, refleks kalau disuruh mandi. Ini kita kita logikakan seperti ini Bapak Ibu. Kalau anak itu ketika sudah bad mood atau bad mood, bad mood itu makanya tadi harus kita kenali dulu. Ini anak ini posisi di mana, sudah memiliki tanggung jawab apa belum, baik belajar, mandi dan lain sebagainya tadi. Ini sudah memiliki tanggung jawab belum? Sudah memimpin dirinya sendiri belum? Kalau belum Bapak Ibu, itu kita harus memasukkan kegiatan rutin. Jadi di jam-jam tertentu, coba diperhatikan Vanessa, perhatikan. Kalau jam mandi itu harus mandi. Waktunya bangun harus bangun. Waktunya bersih-bersih rumah harus bersih-bersih rumah. Nah, ini contoh yang tadi ketika belajar ya belajar atau tidak. Nah, ini saya bilang ya, tapi di rumah tidak. Nah, yang kita bangun satu, komunikasi dulu. Memang komunikasi mereka itu tidak setara dengan pulau kali jenengan. Kalau nanti sepulang dari sini tolong Bapak Ibu dampingi untuk bina diri, pasti dilaksanakan, entah itu apa gitu. Meskipun sedikit pasti bermanfaat, itu pasti dilaksanakan. Tapi Vanessa tidak Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara memunculkan itu? Rutinitas. Tadi betul. Rutinitas itu penting Bapak Ibu. Kalau Vanessa sudah menyimak seperti ini Bapak Ibu, mungkin saya yang memerintah terus di rumah mungkin tidak. Itu mungkin ada gejala itu satu, belum terjalin komunikasi. Itu pasti. Itu pertama komunikasi harus utama. Terus komunikasi itu ada dua sifatnya. Satu itu membujuk, persuasif itu ya. Terus yang kedua itu menakuti. Jadi kalau tadi di sini menyampaikan ini mencoba membujuk jenengan, ayo kita dampingi mereka. Tapi kalau menakuti untuk bina diri seperti ini, saya akan tegaskan, anak itu harus seperti ini dan selesai. Itu pasti. Tapi jenengan lakukan atau tidak, nanti saya akan kasih konsekuensi. Jika anak, ini mohon maaf agak tegas. Jika anak tidak melakukan seperti ini, tidak dapat nilai. Nah, itu bukan rutinitas, ya. Itu pasti mengejar nilai, itu pasti itu, karena takut, itu pasti. Coba kita mencoba, ini memang sulit gampang gitu. Membujuk dengan menakut-nakuti itu sulit gampang. Kalau membujuk itu kita seakan-akan mengarahkan, mungkin anak itu belum tentu mau, tapi kita akhirnya paksa dan akhirnya kita jurumusnya menakut-nakuti. Itu pasti anak lebih malas, pasti. Anak pasti lebih malas.
Saya yakin gitu. Terus untuk Pak Hendro tadi saya istilahkan kegiatannya Marisa gitu. Karena ya itu tadi, ketika kita kasih instruksi anak nggak mau, itu terjadi mungkin bisa itu tadi. Terus yang kedua, untuk permasalahan Mas Rizky ini mungkin karena jalinan emosinya itu ke Mas Novan itu butuh pengalian yang mungkin tidak gampang. Pengaliannya seperti apa? Mungkin harus diganti aktivitas kesehariannya. Mungkin kalau bangku di kelas kemarin satu bangku buat 2 orang, terus terus sering bermain dengan Novan, itu coba dipisah secara perlahan-lahan. Novan dengan yang lain, Rizky dialihkan dengan yang lain. Dan kebetulan saya juga suka mengamati karakter anak ini masuk kategori apa seperti itu. Memang Rizky ini unik Bapak Ibu. Saya yakin Mas Rizky ini dulu memiliki dominan ke dunianya sendiri dengan egonya yang luar biasa. Sebetulnya Mas Rizky ini cerdas Bapak Ibu, cuma karena memiliki ego, memiliki emosional sosial yang mungkin hanya Mas Rizky yang tahu, bukan kita yang tahu. Akhirnya Mas Rizky jadi terhambat perkembangan intelektual, sosial dan komunikasi. Jadi yang kita bangun untuk Mas Rizky, coba dikasih aktivitas untuk semuanya deh, untuk semuanya. Aktivitas yang positif. Jadi yang negatif kemarin itu kita alihkan semua Bapak Ibu. Mungkin HP ya. Ini yang merajalela itu adalah HP. Siapa yang tidak kenal HP? Itu kemarin juga dibahas sama peserta diklat CGP. HP itu penyakit utama di kehidupan saat ini. Tanpa HP, anak akhirnya biasanya dengan HP lebih mandiri, lebih pede, lebih berani, akhirnya lemes, males, terus kumpul sama anak-anak ya nggak seasik main HP seperti itu. Jadi harus dibatasi. Bagaimana cara membatasinya? Kasih aktivitas yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Kasih aktivitas disiplin bela diri yang menyenangkan tentunya. Jangan versi kita gini nggak masalah. Tapi versi anak-anak. Tapi itu sulit, saya tahu itu. Tapi saya yakin hanya ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua hebat yang tahu problem yang dihadapi putra-putri jenengan. Kalau saya pasti versinya berbeda Bapak Ibu sebagai pendidik. Versi pendidik sangat variatif. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas jawabannya disampaikan. Pripun Bapak Ibu puas dengan jawabannya? Ini ada masukan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang ditanyakan Pak Hendro, mungkin sebenarnya Bapak Ibu itu juga mengalami, maksudnya bingung juga kalau kita memberi tugas pada anak-anak kemudian tidak nyambung ke orang tua, ya. Maunya kita itu di kelas, di sekolah kita memberi materi, kemudian nanti karena waktunya orang tua itu panjang, ya, di rumah lebih panjang dari kita di sekolah. Itu sebenarnya sesuai karakter anak itu kan harus diulang terus, ya toh. Sekali anak-anak diajarkan tidak harus langsung nyantol, ya. Itu gimana kalau Bapak Ibu itu memperlakukan anak-anak itu sesuai dengan anak normal misalnya. Kita harus disiplin juga sebagai orang tua. Dan saya ini bukan
bukan istilahnya menggurui deh. Ya kita itu nyambung. Istilahnya di sekolah kita mendukung Bapak Ibu guru. Tapi gimana nyambungnya supaya di rumah juga seperti itu. Bagaimana kalau misalnya untuk anak itu punya Bapak Ibu punya jam. Misalnya untuk belajar anak itu jam 7 sampai jam 8 atau seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu harus aktif. Ini tugas dari sekolah itu apa? Misalnya ada PR apa? Setahu saya mungkin Bapak Ibu nggak mungkin memberikan soal yang sulit-sulit, ya. Nah itu minta tolong Bapak Ibu itu nungguin putra putrinya mengerjakan soal. Ya itu yang misalnya meskipun anak anak SMA ya pelajarannya juga ringan-ringan. Profesi itu apa? Misalnya anak-anak contoh profesi, misalnya, oh guru, kita enggak. Nah itu diulang. Nah, yang saya kalau kita cuma mengarahkan jam belajar loh, tapi kita akan nungguin bagaimana anak-anak itu ya yang saya nyakalnya kan susah. Ya, seperti itu ya memang yang disampaikan Pak Wah itu bagus sekali tentang kemandirian dan itu tanamkan pada diri kita bahwa anak-anak nanti kita tidak bisa mendampingi selamanya. Yang saya ya, usia itu urusan Allah. Tapi gimana bayangkan kalau kita meninggal duluan, yang saya ya. Jadi anak-anak minimal itu bisa mandiri. Kalau mandiri juga sesuai dengan kemampuannya anak. Misalnya saya kalau bintang, pingkan, insya Allah nanti besarnya sudah bisa bekerja, insya Allah. Tapi untuk yang lain kan ya, nah, itu nanti juga seperti itu harus didukung dari orang tua. Misalnya bekerja jauh ya diikhlaskan karena nanti itu untuk kemandirian. Ini kan banyak masalah seperti itu. Aku gak tega anakku aduh, nah seperti itu. Padahal itu nanti kan untuk kemandirian anak juga. Ya. Jadi seperti itu nyuwun sewu. Kita sebenarnya sudah memberikan PR Pak Indro, tapi saya sendiri juga bingung PR nggak pernah dikerjakan. Terus sederhana itu buku harian. Orang nunggu Ini hanya sekedar usul ya Pak ya, maksudnya ditungguin dalam 1 jam saja. Mungkin ya ada ya kalau nggak bisa ibunya bapaknya, ya kalau nggak bisa misalkan kakaknya. Kalau nggak bisa diweskan atau apa, insya Allah nanti nyambung karpe guru sama karpe orang tua nyambung. Nanti dia mungkin ada masukan sedikit saja, mungkin bisa diterima. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Raili sudah memberikan tambahan tentang apa hubungannya guru dengan orang tua itu harus memang bersinergi, berrelasi dan semoga juga terus berlangsung komunikasi mungkin tentang demi melayani anak itu bagaimana itu dikomunikasikan dengan guru. Nah terus begini Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri saya mengucapkan terima kasih kepada semua warga SLBN Bekandar dan saya juga kebetulan merekam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fasil Buaini Rizko dan Bunda Muarifah sebagai pengajar praktek dan kawan-kawan seperjuangan CGP bahwa nanti kita di sini tetap akan melayani sesuai tupoksi sebagai pendidik. Jadi saya sendiri mohon maaf jika kiranya dalam melayani khususnya anak-anak luar biasa di sini yang mungkin secara kasat mata atau terlihat Pak Wahyu karakternya kemarin seperti itu, terus insya Allah besok saya akan mencoba juga lebih baik. Jadi seperti ini karena kita sebagai manusia tidak mau Bapak Ibu dipandang terus sebagai
kurang baik, tapi kita akan mencoba lebih baik. Dan itu kita harus tanamkan juga ke anak-anak kita. Terus jangan lupa ada pantun dari saya, yaitu makan tomat dengan semangka. Tetap semangat dan berdoa untuk kita semua demi suksesi anak luar biasa. Seperti itu. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pada hakikatnya kegiatan hari ini sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu ya. Bina diri ditanamkan pada anak semua, tidak lepas dari pendampingan. Satu, kenali sisi anak Bapak Ibu. Yang kedua, jadwalkan dengan rutin kegiatan anak Bapak Ibu semua. Yang ketiga, dampingi selalu mereka di kegiatan sehari-harinya. Yang keempat, ajarkan untuk mandiri. Semoga kegiatan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua sebagai pendidik, sebagai orang tua. Semoga anak-anak nanti sukses, lancar untuk kehidupan berikutnya. Dari saya sebagai moderator, mohon maaf apabila atas banyak kekurangan, yaitu kekurangan dari saya sendiri, lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menutup acara pada pagi hari ini akan disampaikan doa oleh Bapak Zainal. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa saya akan nambah sedikit. Lematur angel nggih. Ngeten maksud kula. Bapak napa ibu lek gadah permasalahan putra-putrane niku disampaikne kali gurune sedekan gurune sinten ya gurune masing-masing lek matur angel. Untuk hubungan dadi nemu bangun sulit, jajan boten kenging so lek nyuwun boten kenging di napa niku dipenging nggih napa mawon niku disampaikan kali gurune masing-masing. Menawi guru niku saged napa niku ngurangi kali pas ngajar nyinggung kali niku pas asik bisa masuk ke otaknya. Sebab lari ngeten iki kedah saya guyon bener Pak Wahyu wau gede kula guru kudu dados mane aan iki kula dados aan. Kula samikan kali aan lan kula aan guyon mawon aan makan boten kenging nggih kula ketemu-temu pas nggo sarapan nggih luwih pisan ya malah mangan ngoten sadete kaya lawe apa ana apa dhewe berkomunikasi ngoten. Terus sayur apa meneh biasane lari-lari niku sayure lerang ngeten iki mboten purun dene niku kaya disanjangi nek gurune ngoten niku pun wonten napa mawon masalah teng griya disampaikan teng gurunipun masing-masing muga menawa saged ngatasi. Nah niku nggih lek mboten gadah harta kok sebabe apa lek pae mboten harta mboten gadah harta nah utang mangkane lah utang teh piye terus omahe didol piye metu nek ratan piye kan jelas nek gurune ngoten niku dadi kene malah mikir mulai turu nek ratane kudanan panasan piye nah malah nek jajan lek pae pas gak duwe duit mesti yo gak iso nuruti tapi lek duwe duit tanpa tanpa kamu minta aja umpamane ngoten mawon pun sekedhik mawon. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidil awwalin wal akhirin wasallim wa rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan majidah ya rabbana lakal hamdu.
rusak. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim. Rabbana subhanahu wa ta'ala Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa dzurriyyatina wa ustadi wa ustadina wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal Allahumma taqabbal minna wa ridhoka. Ya Allah, pertemuan ini jadikanlah pertemuan yang bermanfaat bidini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga memang betul acara ini dengan harapan dapat bermanfaat dan berguna bagi panjenengan sedaya. Terus setelah ini boleh pulang, terus anak-anak bersalaman kepada Bapak Ibu ya. Kita sholawatan bersama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian